Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sejuta kisah. Cerita misteri kali ini sebuah kisah nyata yang terjadi di Pulau Kalimantan, di mana ada seorang bocah misterius, di mana bocah ini yang membawa petaka di sebuah kampung. Petaka seperti apakah yang dibawa oleh bocah itu? Simak cerita selengkapnya, sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Bocah Misterius Pembawa Petaka. Kisah ini bagi beberapa orang dapat dibilang cukup mengerikan daripada melihat sosok astral atau penampakan, di mana kisah ini tidak dapat dipatahkan secara logika karena tidak hanya satu, dua, ataupun tiga orang yang mengalami, akan tetapi satu kampung dilanda ketakutan dan juga kebingungan. Dan pengalaman ini pula yang membuat saya percaya bahwa tidak semuanya dapat dijelaskan oleh logika. Kisah ini terjadi di tahun 2007, saat itu saya masih berusia 10 tahun. Dan kisah ini bertepatan di hari ulang tahun saya, di mana saat itu keluarga kami sedang mengadakan acara kecil-kecilan untuk mengundang beberapa teman kampung halaman saya. Dan acara diadakan selepas anak-anak pulang dari sekolah. Pada awalnya semua berjalan normal, sampai menjelang waktu adzan asar, di mana ketika acara sudah selesai, ada seorang anak laki-laki berpakaian layaknya manusia normal datang ke acara ulang tahun saya. Pada awalnya tidak ada kecurigaan sama sekali. Bahkan beberapa tetangga seusia orang tua saya bertanya rumahnya di mana. Dia hanya menjawab jauh, dan beberapa lagi berniat mengantarkan pulang. Tidak hanya sampai di situ, ibu saya juga memberikan bingkisan kecil berisi roti sama seperti kepada anak lainnya. Dan beberapa teman saya juga tidak memperdulikan, bahkan mengajak kenalan dan juga bermain tanpa kecurigaan sama sekali. Sampai akhirnya bertepatan dengan selesainya sholat asar, anak itu pun seperti terlihat gelisah dan izin pulang dengan alasan sudah dicari orang tua. Dia juga berterima kasih kepada ibu saya. Akan tetapi ibu saya pada saat itu tidak terlalu menghiraukan dan asik mengobrol dengan tetangga saya. Ibu saya juga mengira yang mengucap terima kasih adalah anak tetangga satu kampung. Oleh karena itu, ibu saya hanya membalas, "Makasih sudah datang." Terakhir yang kami ingat, dia berlari keluar dari rumah tanpa mengenakan sandal, sampai salah satu tetangga yang berada di luar rumah menegur, "Nggak pakai sandal, Dek." Tapi tidak digubris oleh anak itu, karena dia berlari sangat cepat, tanpa sedikit pun menoleh. Sampai akhirnya jam 5 sore bertepatan dengan waktu yang berdekatan dengan adzan maghrib. Semua teman-teman saya pamit pulang. Begitu juga dengan tetangga-tetangga saya yang lain. Dan akhirnya hal-hal yang tidak dapat dijelaskan pun terjadi ketika adzan maghrib selesai dikumandangkan. Tidak hanya keluarga saya yang mengalami, akan tetapi satu kampung pada malam itu berbondong-bondong memilih untuk keluar rumah dan berkumpul di masjid sembari membaca doa bersama. Bahkan sampai ada beberapa tetangga yang memilih tidur di masjid dengan alasan sangat takut pulang ke rumah karena gangguan yang dialami pada saat berada di rumah bisa dibilang cukup mengerikan. Sebelum menceritakan apa saja yang dialami dari masing-masing tetangga saya, kejadian yang keluarga kami rasakan selepas adzan maghrib juga sangat membekas sampai sekarang, terutama bagi ibu saya. Setelah ibu saya sholat maghrib dan dilanjutkan dengan membaca doa selesai sholat, terdengar suara ketukan pintu yang pada saat itu saya sedang mengerjakan PR sekolah, sehingga ibu saya berkata, "Ibu saja yang membuka pintu. Kamu fokus selesaikan aja, biar cepat tidur." Kebetulan pada saat itu, ayah saya juga sedang bekerja di luar kota. Setelah selesai membuka dan kembali ke kamar, yang saya ingat saat itu ibu saya seperti gelisah ketakutan. Tetapi saya tidak menghiraukan dan terus fokus melanjutkan PR saya. Sampai ketukan itu terdengar lagi untuk kedua kalinya. Saya pun akhirnya bertanya, "Ibu, itu siapa?" Tetapi ibu saya hanya diam dan berkata, "Shh, diam. Jangan nyari ngomongnya." Karena ucapan ibu tersebut, saya pun kebingungan. Kenapa ibu menyuruh saya untuk memelankan suara saya? Segera ibu mengambil HP-nya dan melihat seperti mengirimkan pesan SMS kepada seseorang. Suara ketukan itu pun tidak berhenti, sampai akhirnya setelah 5 hingga 10 menit,
SMS itu dikirim. Terdengar suara tetangga saya yang meneriaki dari luar rumah sembari menggedor pintu rumah saya sambil berteriak memanggil nama ibu saya. Arin, Arin, kamu gak apa-apa? Arin. Sontak saya pun langsung diseret paksa oleh ibu saya tanpa sempat menanyakan mau kemana. Setelah pintu dibuka, terlihat 2 lelaki dan 1 perempuan yang merupakan tetangga saya. Ibu saya langsung menangis memeluk perempuan tersebut. Melihat ibu saya menangis, saya pun makin kebingungan. Sampai akhirnya ibu saya dengan tetangga tersebut berjalan menuju ke masjid yang berada di depan kampung dengan berjalan kaki. Hal yang paling saya ingat ketika perjalanan ke masjid adalah adanya bau anyir darah di sepanjang jalan, tapi tidak ada yang berani berkata-kata maupun bertanya seperti tidak terjadi apa-apa. Dan entah kenapa pada saat di perjalanan itu juga tiba-tiba terjadi pemadaman listrik di kampung saya, sehingga akses penglihatan terganggu. Syukur saja HP Nokia jadul tetangga saya dilengkapi dengan senter, sehingga hanya itu yang membantu kami untuk terus berjalan menuju masjid. Sesampainya di depan masjid, ada hal yang makin membuat saya bingung, karena terlihat semua warga sudah berkumpul di sana seperti sedang mengadakan acara. Tetapi saya tidak terlalu menghiraukan dan malah berlari menuju teman-teman saya yang asik berkumpul. Maklum saja, pada saat itu tidak mungkin menceritakan hal tersebut kepada anak kecil, dan hal itu bertujuan untuk tidak membuat ketakutan kepada anak-anak mereka. Pada malam itu, tanpa sebab yang jelas, ibu hanya berkata, "Hari ini tidur di sini dulu ya sama teman-temannya, dan esok izin dulu sekolahnya." Sontak kami yang masih belum mengerti apa-apa malah bersorak kegirangan. Lalu ibu mengajak kami dan anak-anak lainnya untuk ikut membaca doa. Dan terlihat beberapa orang tua lainnya membaca doa dan Al-Quran secara bersamaan. Akhirnya semua pertanyaan pada saat itu terjawab ketika saya sudah di bangku SMA. Dimulai dari yang pertama, apa yang ibu saya lihat ketika membuka pintu adalah seorang anak kecil dengan leher yang hampir putus dan badan tercabik-cabik seperti luka cakaran, dan memegang bingkisan yang ibu saya berikan dengan tatapan mata yang tajam, berdiri di halaman rumah kami. Apakah itu hal yang paling mengerikan dari kisah ini? Bukan. Hal paling mengerikannya adalah ketika semua warga sudah berkumpul di masjid, terdengar suara tangisan anak laki-laki yang bergema dari luar masjid. Lebih tepatnya suara tangis tersebut dapat dikatakan berasal dari atas bukit yang kebetulan berada di belakang kampung, sehingga para warga semakin mengeraskan suara doa-doa dan bacaan-bacaan Al-Quran. Sementara anak seusia saya pada saat itu hanya dapat kebingungan, dan beberapa menangis, dan beberapa lagi menutup telinga. Setelah beberapa menit, akhirnya suara tersebut hilang, dan terlihat ekspresi wajah warga sudah mulai lega. Akan tetapi, kebahagiaan hanya bertahan sebentar, ketika kini suara tangis tersebut berubah menjadi gema suara anak kecil yang tertawa, disertai tawa orang dewasa yang sangat berat, sehingga suasana kembali menjadi mencekam, dan para warga kembali mengeraskan suara dalam membaca doa dan ayat-ayat suci Al-Quran. Dan sebelum semua kejadian tersebut, masing-masing para warga sudah mengalami hal-hal yang tidak masuk akal di rumahnya masing-masing. Seperti ada yang satu rumahnya tercium bau bangkai dan darah, ada yang pintu rumahnya digedor-gedor tetapi tidak ada orang setelah dibuka, dan juga ada yang mendengar suara anak kecil memanggil nama anaknya seolah mengajak bermain. Dan bagiku yang paling mengerikan adalah di mana salah satu tetanggaku yang melihat anaknya tiba-tiba sudah berada di luar rumah dan sedang bermain dengan anak kecil yang ia ingat tadi sore berada di rumahku. Dan anak kecil tersebut berbeda dengan yang dilihatnya tadi sore, di mana anak kecil tersebut tidak memiliki kaki atau hanya sebatas lutut. Sisanya dapat dikatakan putus. Tetapi yang dia heran, mengapa anaknya tidak takut bermain dengannya. Sedikit keberanian, dia hanya memanggil anaknya dan berkata, "Ayo pulang nak, masa malam-malam main di luar?" Dan syukur saja anak tetangga saya tersebut menurut.
Lalu anak kecil tersebut menatap dengan tatapan tajam kepada ibu sang anak. Kejadian tersebut berlangsung selama 2 jam dan akhirnya suara tangis dan tawa tersebut hilang dengan sendirinya. Akan tetapi, akibat hal tersebut, banyak warga yang tidak berani pulang, termasuk ibu saya. Keesokan harinya, setiap sehabis maghrib, suasana kampung menjadi mencekam, dan bahkan jarang ada warga yang berani keluar. Bahkan setelah sholat maghrib, beberapa warga memutuskan untuk sholat isya di rumah saja. Juga beberapa lagi tetap melaksanakan di masjid. Terlepas dari benarnya yang dialami para warga ketika berada di rumah masing-masing, suara tangis dan tawa yang menggema ketika berada di masjid dan semua warga dapat mendengar merupakan hal paling menakutkan. Dan bagi saya sulit dijelaskan dengan akal sehat. Tidak ada yang tahu penyebab kejadian tersebut, akan tetapi tidak ada yang berani membahas kisah tersebut lagi. Seolah semua orang berusaha melupakan malam kejadian tersebut dan enggan bercerita karena takut yang sama terulang kembali. Dan saya bersyukur ketika saya mengetahui kisah ini, saya sudah tidak berada di kampung tersebut lagi. Bagi yang bertanya di mana kampung saya hanya dapat mengatakan saat itu saya berada di Kalimantan, 25 km dari kota P, tepatnya di desa D. Demikian sahabat Sejuta Kisah, jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sejuta Kisah, dan nantikan kembali cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.